Mi Pad 5, Redmi Pad 5. Ini mati total, indikasi kerusakan CPU. Ini nanti kita videokan untuk proses pengerjaannya. Untuk kondisi mesin Mi Pad 5 ini seperti ini. Ini kondisinya mati total. Kita nanti akan melakukan reballing CPU dan RAM-nya. Untuk pengangkatan CPU di sini saya menggunakan blower Sugon 2020D dengan suhu 330, anginnya 60. Kita putar blower secara perlahan dengan santai saja, tidak usah terburu-buru. Untuk tipe ini memang lemnya itu agak lumayan keras, beda dengan Poco X3 Pro. Untuk CPU dan RAM-nya ini ada lem hitamnya, namun tidak masalah, tidak sekeras lem Vivo atau lem Google Pixel, masih bisa kita atasi. Di sini RAM sudah mulai terangkat. Untuk proses selanjutnya kita bersihkan untuk lem di sekitar IC CPU-nya agar komponen-komponen di sekitar IC CPU tidak ikut terangkat ketika melakukan pengangkatan CPU atau pencongkelan CPU. Karena kalau tidak dibersihkan terlebih dahulu itu nanti komponen seperti kapasitor, resistor di sekitar IC CPU itu bisa kecongkel. Kalau kecongkel di jalur yang penting atau di jalur yang seri, komponen tersebut hilang, HP bisa jadi mati, malah nambah kerjaan lagi nanti. Ini kita masih menggunakan suhu yang sama di 330, angin 60 untuk pengangkatan IC CPU-nya. Seperti biasa, tenang saja, tidak usah terburu-buru karena ini termasuk PCB-nya itu tebal ya, karena warnanya itu hitam, jadi tidak usah terburu-buru, insya Allah aman. Untuk yang melihat tutorial pengerjaan handphone ini, jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Untuk yang mau servis kirim-kirim juga bisa. Di sini untuk pembersihan timah pada pin di PCB, saya menggunakan fluk buatan sendiri. Untuk cara pembersihannya itu kita tambahkan fluk dan kita tambahkan timah sedikit agar timah-timah di PCB-nya itu terganti atau lunak. Dan untuk sekalian pembersihan lem-lem yang masih menempel di PCB-nya. Untuk caranya ya kita pakai panas 350 cukup untuk soldernya. Kita bersihkan pakai thinner, kita sikat, kita kasih fluk, kita solder lagi sampai lemnya itu benar-benar bersih agar ketika pemasangan nanti tidak mengganjal untuk sisa lemnya itu. Dan dipastikan harus bersih ya, jadi untuk kaki PCB-nya itu agar tidak mengganjal. Di sini lanjut ke proses pembersihan lem di kaki CPU-nya. Sini kita beri fluk. Untuk suhu solder tidak usah terlalu panas, yaitu 350 saja, agar tidak beresiko CPU-nya jadi mati. Karena untuk yang sering membuat CPU mati itu sebenarnya bukan dari blower, tapi malah dari solder, karena dia itu langsung mengenai CPU-nya. Ini kita balik untuk CPU-nya, kita bersihkan untuk sisa lemnya.
Untuk pembersihan lemnya itu masih sama, yaitu menggunakan fluk. Ya, di sini saya pakai fluk buatan sendiri. Fluk buatan sendiri itu tak buat dari campuran fluk-fluk murah, campur yang mahal, campur yang rebus itu Gondorugem. Untuk pembersihan tidak usah terburu-buru, kita gosok-gosok perlahan pakai suhu 350. Untuk lem di kaki IC CPU nya itu nanti bisa keangkat. Kalau terburu-buru nanti malah CPU nya lecet, malah short malah nanti. Jadi santai saja, tidak usah terburu-buru ya. Jadi kita enjoy saja, kita bersihkan perlahan di sudut-sudutnya itu, jangan sampai ada yang tertinggal. Karena jika ada sedikit saja debu yang masih tertinggal, nanti ketika pemasangan CPU di boardnya itu bisa mengganjal. Atau walaupun tidak mengganjal, nanti ketika sudah pemasangan dia itu rentan bad connect atau rentan mati lagi nanti. Jadi kita perlahan saja, kita maksimalkan untuk pengerjaannya. Kita gosok-gosok saja perlahan, tidak usah terburu-buru ya, sambil dilihat prosesnya. Di sini pembersihan menggunakan Godwick. Saya menggunakan Godwick mekanik untuk pembersihannya, lebih enak, atau pakai Godwick yang ori. Untuk pembersihan menggunakan sikat kawat ya. Selanjutnya kita melakukan pencetakan CPU. Untuk CPU-nya ini pakai kode SM8150. Di sini saya menggunakan alas celana jin yang saya sobek dan menggunakan plat BGA 8150 ya. Ini sama kayak Poco X3 Pro. Di sini saya menggunakan trik ketika melakukan pencetakan, yaitu menggunakan kaca LCD. Ya, kaca LCD bekas saya tumpuk di atasnya. Dan timah pasta yang saya gunakan ini, saya menggunakan timah pasta Tuul yang 199 derajat. Karena untuk CPU ini butuh temperatur yang tinggi agar tidak mudah bermasalah ketika handphonenya ini overheat. Jadi kita harus cari spek timah yang tinggi, yang sekiranya awet dan kuat untuk menahan panas. Ya, di sini saya pakai pecahan kaca LCD. Ini pakai punya Infinix, saya pecah. Caranya itu setelah kita ratakan timahnya, kita taruh kaca di atas plat BGA-nya. Setelah itu kita tekan tahan sambil kita blower dari samping-sampingnya ya. Di sini saya menggunakan suhu 300 derajat dengan angin 60 dengan menggunakan blower Sugon 2020D. Ini kita santai, kita putar-putar sampai timah yang menempel di CPU-nya itu matang, agar hasilnya itu cetakannya maksimal. Dan jika kita menggunakan kaca seperti ini, untuk sekali cetak itu insya Allah sudah bagus, kakinya itu rata, tidak ada yang bolong atau tidak sama rata ya. Kadang ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi ya. Ini untuk hasilnya sekali cetak. Jadi kita bersihkan sisa-sisa timah yang ada di samping. Selanjutnya kita angkat untuk CPU nya, kita bersihkan. Untuk hasilnya sempurna ya. Untuk selanjutnya kita melakukan proses pemasangan CPU ke board. Di sini kita presisikan untuk CPU nya. Kita paskan untuk CPU nya itu ada tanda di PCB nya, ada siku ya. Jadi kita presisikan
di sudut pojok kanan dan pojok kiri itu ada tanda kuning siku, jadi kita harus presisikan agar tidak terjadi pergeseran saat kita pasang nanti. Soalnya kalau untuk pemasangan CPU seperti ini kakinya itu banyak, ketika geser sedikit saja nanti efeknya fatal karena jalur-jalur bisa short atau connect ke ground. Di sini untuk pemasangan CPU saya menggunakan suhu 330, cuma anginnya itu saya menggunakan 40 agar tidak terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang saat pemasangan itu nanti CPU-nya itu goyang atau geser atau terbang. Kalau terlalu banyak fluk juga, anginnya besar, CPU-nya bisa geser atau terbang gitu. Ketika nanti fluk leleh malah geser. Untuk pemasangan ini kita lakukan memutar, tandanya itu jika CPU sudah terpasang secara sempurna, fluk yang ada di bawah IC itu leleh. Udah leleh cair keluar, baru kita geser. Kita tambah fluk agar hasilnya lebih sempurna. Fluk itu kan fungsinya untuk mempermudah connect-nya antara timah itu. Jadi timah yang di mesin atau di PCB dengan yang CPU itu mudah lengket gitu. Jadi kita selalu menggunakan fluk ketika pemasangan. Kalau nggak pakai fluk tuh jangan ya, karena repot nanti, malah nggak ada yang nggak connect satupun, malah nanti handphonenya bermasalah. Selanjutnya kita lanjut untuk pencetakan IC RAM. IC RAM masih sama dalam proses pencetakan. Di sini saya menggunakan plat yang sama, yaitu plat pasangan dari SM8150. Timah yang saya gunakan juga masih sama, masih menggunakan timah 2UL 2UL yang merah itu red school apa itu, dengan spesifikasi suhu 199 derajat. Ya bisa dibilang high temp untuk mengantisipasi agar tidak mudah bad connect. Ini untuk metode pencetakan masih sama, saya menggunakan kaca bekas LCD. Oh iya, untuk RAM, maaf, untuk RAM saya tidak menggunakan tidak menggunakan kaca ya, karena ini untuk RAM itu pencetakannya agak mudah karena kakinya tidak terlalu banyak. Selanjutnya untuk pemasangan RAM seperti yang tadi, kita presisikan ke siku ya. Jadi patokan pemasangan itu ada siku di pojoknya itu ada siku. Jadi kita presisikan, jangan sampai miring atau jangan sampai geser sedikit pun, agar tidak terjadi short ketika setelah dilakukan pemasangan IC. Dan juga untuk fluk itu secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak, dan yang penting untuk timah-timahnya itu kena ya. Kita presisikan. Setelah presisi, untuk pemasangan saya juga menggunakan suhu 330, untuk anginnya 40, blower yang sama Sugon 2020D, karena blower saya cuma satu. Sebelumnya punya Quick 2008, cuman saya jual karena kurang cocok. Saya lebih suka Sugon lembut tapi powerful. Kita presisikan perlahan. Kita blower memutar seperti pemasangan CPU. Jadi kita tenang saja, tidak usah terburu-buru, karena untuk pengerjaan CPU ini harus teliti. Kita pelan-pelan tapi pasti. Ini setelah kita lakukan pemasangan, kita
bersihkan dan kita dinginkan menggunakan kipas. Sebenarnya kalau nggak pakai kipas juga nggak apa-apa, cuma nanti untuk pendinginan itu lumayan lama, jadi kalau diburu-buru user ya pakai kipas ya. Kalau aman nyantai ya nggak apa-apa, kita tunggu dingin saja, nggak usah terburu-buru. Jangan lupa setelah selesai proses semuanya, kita bersihkan sisa-sisa fluke yang ada di CPU maupun di sekitar area CPU agar tidak menjadi kotoran atau tidak ini sudah tinggal pengetesan. Ini untuk IC CPU nya yang bekas di rebol. Sekarang kita tinggal coba handphonenya nyala, kita colok cas saja. Oh, nyala, alhamdulillah. Muncul tanda pengecasan baterai 3%. Sekarang kita coba nyalakan. Baterai tidak kuat. Ini kita tunggu dulu sampai pengecasannya lumayan banyak, nanti kita lanjut lagi. Yang punya kerusakan yang sama, kalau mau kirim-kirim bisa WA nomor yang ada di deskripsi. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, subscribe.